Profil dan sosok Benny Wenda yang disebut klaim diri jadi Presiden Papua Barat. Melansir dari poskupang.com, nama Benny Wenda rupanya tak asing lagi bagi warga di tanah air. Benny Wenda sangat populer akhir-akhir setelah mengklaim diri sebagai Presiden Papua Barat. Pada bulan Desember 2020 lalu, Benny Wenda membuat gaduh setelah ia mendeklarasikan diri sebagai Presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020. Hari ini ia sampaikan dalam siaran persnya pada Selasa. Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963, katanya. Diketahui, sebelum ini Benny Wenda juga sempat ramai diperbincangkan terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat pada 2019 lalu. Ia disebut istana sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Soal Benny Wenda yang disebut sebagai dalang kerusuhan di Papua, hal ini disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko. Ya, jelas Benny Wenda itu, dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang maiset, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris, ujar Muldoko. Lantas siapa Benny Wenda? Dikutip poskupang.com dari Wikipedia, Benny Wenda lahir di Lembah Baliem, Irian Jaya. Ia adalah pemimpin kemerdekaan Papua Barat dan ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP. Dia adalah pelobi internasional untuk kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Dia tinggal di pengasingan di Inggris Raya pada tahun 2003. Dia diberikan suaka politik oleh pemerintah Inggris setelah dia melarikan diri dari tahanan saat diadili. Ia telah bertindak sebagai perwakilan khusus rakyat Papua di Parlemen Inggris, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Parlemen Eropa. Pada 2017 ia diangkat sebagai ketua untuk Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau ULMWP, sebuah organisasi baru yang menyatukan 3 organisasi politik utama yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Sekitar tahun 1970, Wenda muda hidup di sebuah desa terpencil di kawasan Papua Barat. Di sana dia hidup bersama keluarga besarnya. Mereka hidup dengan bercocok tanam. Saat itu dia merasa kehidupannya begitu tenang, hidup damai dengan alam pegunungan. Sampai satu saat sekitar tahun 1977, ketenangan hidup mereka mulai terusik dengan masuknya pasukan militer. Saat itu Benny Wenda mengklaim pasukan memperlakukan warga dengan keji. Benny menyebut di situsnya, salah satu dari keluarga menjadi korban hingga akhirnya meninggal dunia. Wenda mengaku kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara di Papua. Tak ada yang bisa merawatnya sampai peristiwa pilu itu berjalan 20 tahun kemudian. Saat itu keluarganya memilih bergabung dengan NKRI. Kondisi demikian harus diterima dan dihadapi Wenda, tetapi rupanya dia berusaha melawan pilihan orang-orang dekatnya. Singkat cerita, setelah era pemerintahan Soeharto tumbang, gerakan referendum dari rakyat Papua yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia kembali bergelora. Saat itu Benny Wenda melalui organisasi DEMA atau Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka membawa suara sebagian masyarakat Papua. Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat serta kepercayaan masyarakat suku Papua. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia, termasuk otonomi khusus. Lobi-lobi terus dia usahakan sampai akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, pemberlakuan otonomi khusus adalah pilihan politik yang layak untuk Papua dan tak ada yang lain. Saat itu sekitar tahun 2001, ketegangan kembali terjadi di tanah Papua. Operasi militer menyebabkan ketua Presidium Dewan Papua, Deshio Eluai, meninggal. Wenda terus berusaha memperjuangkan kemerdekaan Papua. Pertentangan Wenda berbuntut serius. Dia kemudian dipenjarakan pada 6 Juni 2022 di Jayapura. Selama di tahanan, Wenda mengaku mendapatkan penyiksaan serius. Dia dituduh berbagai macam kasus. Salah satunya disebut melakukan pengarahan massa untuk membakar kantor polisi
hingga harus dihukum 25 tahun penjara. Kasus itu kemudian disidang pada 24 September 2022. Wenda dan tim pembelanya menilai persidangan ini cacat hukum. Pengadilan terus berjalan sampai pada akhirnya Wenda dikabarkan berhasil kabur dari tahanan pada 27 Oktober 2022. Dibantu aktivis kemerdekaan Papua Barat, Benny diselundupkan melintasi perbatasan ke Papua Nugini dan kemudian dibantu oleh sekelompok LSM Eropa untuk melakukan perjalanan ke Inggris, di mana ia diberikan suaka politik. Sejak tahun 2003, Benny dan istrinya Maria serta anak-anaknya memilih menetap di Inggris. Pada tahun 2001, pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan Red Notice dan surat perintah penangkapan internasional untuk penangkapan Wenda karena melakukan sejumlah pembunuhan dan penembakan di tanah air. Wenda mengklaim Red Notice itu sudah dicabut. Pencabutan Red Notice dilakukan oleh Interpol atas pertimbangan politis. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.